sebetulnya sama juga kayak teman-teman. Jadi kita tuh semua masih belajar gitu, karena saya percaya bahwa hidup adalah tentang belajar dan Betul. belajar. Jadi kalau dibilang menguasai, kok kayaknya saya masih agak jauh ya dari kata menguasai. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya merasa bahwa kebutuhan kita untuk bahasa Inggris itu memang sangat penting ya. Melihat apalagi kalau sekarang dunia internasional gitu, bahasa ibu se-internasional ini adalah bahasa Inggris. Aku pengen belajar bahasa Inggris, misalnya karena apa? Aku pengen kerja di luar negeri. Gitu, itu juga bisa. Jadi pertanyaannya adalah kita mau belajar bahasa Inggris itu, goals-nya apa dulu nih, San? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, kembali lagi di Midwifery Podcast 2025. Bersama saya Susanti selaku moderator yang akan mengajak teman-teman semuanya untuk ngobrol nih, santai tapi bermakna, bersama dengan narasumber-narasumber luar biasa kita. Nah, di episode kedua ini kita tidak kalah luar biasanya dari episode pertama teman-teman, di mana topik yang akan kita bahas kali ini sangat berkaitan dengan pentingnya teman-teman semuanya untuk belajar bahasa asing, yaitu one word, one health, many language, begitu. Nah, kira-kira siapa sih narasumber yang sudah bersama dengan saya? Mungkin teman-teman juga kepo ya. Mari kita sapa. Selamat pagi Ibu Tias. Selamat pagi Susanti. Oke. Selamat pagi semuanya. Oke, bisa kita dada-dada dulu Bu? Oke. Kira-kira Bu, hari ini kabar Bu Tias bagaimana Bu? Puji Tuhan, kabar baik luar biasa. Ketemu Susanti jadi semakin luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya juga senang bertemu dengan Bu Tias. Oke, gimana nih Bu perasaannya diundang di Midwifery Podcast 2025 Bu? Jujur? Aduh, jujur dong Bu. Ada deg-degannya saya. Aduh, saya juga deg-degan Bu. Ya, harapannya bisa memberi manfaat sesuai yang diharapkan ya. Tetapi diundang ke sini, apalagi di episode awal-awal, saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Hima yang sudah mengundang ke sini. Begitu Susanti. Oke, saya juga berterima kasih ya Bu, Ibu Tia sudah menyempatkan untuk di sela kesibukannya yang begitu luar biasa ya Bu ya. Oke, mungkin di sini Bu, dari sobat-sobat Midcast semuanya Bu, kami sebutnya Midcast Bu, Midwifery Podcast begitu. Nah itu mungkin masih penasaran Bu dengan sesosok Ibu Justina Tias itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa diceritakan tentang diri Ibu begitu. Ceritain apa dulu nih? Boleh nama atau mungkin seperti apa agar kita itu juga lebih mengenal lebih dekat nih sosok Ibu Tias begitu Bu. Oke, ini kalau di kelas saya suka bilangnya tak kenal maka kita kenalan ya, San ya. Betul sekali. Oke, perkenalkan nama saya Justina Tias Kurniawati. Saya sarjana terapan kebidanan dan Master of Public Health. Begitu. Singkat tentang background pendidikan saya, dulu saya mengambil D4 kebidanan itu di Universitas Gadjah Mada, kemudian dilanjutkan dengan Magister Kesehatan Masyarakat. Kebetulan di sana bilangnya Master of Public Health, Susan. Oh, begitu. Sekitar tahun 2020, kemudian lulus di tahun 2022, khususnya pada minat kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi. Begitu. Setelah itu saya sempat juga bekerja sebagai fasilitator prenatal yoga. Itu one on one gitu San, jadi kayak datang ke rumah-rumah private gitu. Saya ngalamin juga yang kayak datang ke rumah totok-totok nyari ibu-ibu hamil gitu. Itu kurang lebih sekitar 1 tahunan. Kemudian saya lanjutkan dengan menjadi namanya itu dulu asisten koordinator di Universitas Gadjah Mada, saat itu di Fakultas Kedokterannya. Kalau sekarang namanya FKKMK UGM. Di sana saya bantu untuk mengimplementasikan, kalau di sini namanya Interprofessional Collaboration ya, IPC. Nah, saya dulu di sana ada juga Interprofessional Education. Gitu. Saya bantu di sana, terkhususnya di tema kesehatan keluarga saat itu. Kurang lebih itu. Untuk yang lain-lain apa ya? Saya dulu pernah juga jadi tukang kopi, saya dulu pernah juga. Di mana tuh Bu? Kira-kira? Di Jogja dulu sekitar 1,5 tahun pernah juga. Ya terus akhirnya puji Tuhan pada tahun 2024 akhirnya
sebelumnya saya daftarnya di 2023 untuk akhirnya ditempatkan di Poltekkes Semarang, di sini sebagai pengajar ya di jurusan kebidanan, Kebidanan. begitu. Oke, Puji pada Tuhan. akhirnya bertemu dengan kita semua ya, Bu. Yoi. Oke, Bu, bagaimana sih, Bu, perasaan Bu Tias ketika masuk dan juga bergabung di jurusan kebidanan, Bu? Perasaan ya? Iya dong. Seru. Percaya atau enggak ya, San? Mungkin ini jadi teman-teman mungkin jadi pada tahu ya. Awalnya itu saya tidak ada kepikiran pengen jadi seseorang yang dekat dengan bidan banget gitu. Jadi saya mikirnya nggak usah jadi praktisi bidan nggak apa-apa deh gitu. Karena saat itu juga mendapatkan kesempatan S2-nya kebetulan kesehatan masyarakat karena memang sukanya di bagian promosi kesehatan, upaya-upaya prevensi kesehatan begitulah. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana perasaannya, ternyata kembali pulang ya. Kan D4-nya dulu kebidanan juga kan ujung-ujungnya kembali pulang Betul. ya. Seneng karena akhirnya ketemu justru sama anak-anak muda lagi, ketemu sama mahasiswa-mahasiswa yang justru jadi lebih seringnya saya senengnya sharing gitu. Jadi ketemu sama adik-adik gitu lebih banyak ngobrol dan juga jadi mereka saya bantu kenalkan bahwa ketika menjadi bidan itu tidak hanya serta-merta hanya tentang tahu penyakit, menyembuhkan seperti itu enggak. Tetapi kita sebagai bidan mungkin Susan dan teman-teman tahu ya bahwa kita jadi istilahnya pionir, ujung tombak Betul. di mana kita membantu preventif dan promotifnya terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi kalau dibilang gimana perasaannya kayaknya seru, happy dan ngerasa bersyukur. Apalagi di Poltekkes Semarang. Gitu. Masya Allah, berarti Bu Tias merasa bahagia ya, Bu ya. Yep. Kayak istilahnya kayak pulang ya, Bu ya, dari perjalanan kemudian kembali lagi ke dunia kebidanan begitu. Oke, Ibu. Jadi kan dari teman-teman Ibu, kemungkinan dari jurusan kebidanan ini kan sudah tahu ya tentang Ibu Tias dengan sesosok yang begitu multi talent nih, teman-teman. Jadi kan Bu Tias juga menguasai bahasa asing begitu nggih, Bu. Nah, itu kira-kira kami itu penasaran Ibu. Apakah sih yang membuat Ibu Tias itu termotivasi untuk mempelajari bahasa asing, Bu Tias? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Kalau dibilang menguasai, saya sebetulnya sama juga kayak teman-teman. Jadi kita tuh semua masih belajar gitu karena saya percaya bahwa hidup adalah tentang belajar dan belajar. Jadi kalau dibilang menguasai, kok kayaknya saya masih agak jauh ya dari kata menguasai. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya merasa bahwa kebutuhan kita untuk bahasa Inggris itu memang sangat penting ya. Melihat apalagi kalau sekarang dunia internasional gitu, bahasa ibu se-internasional ini adalah bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggris itu menjadi salah satu bahasa untuk mau dari manapun negaranya ya bahasa Inggrislah yang mempersatukan. Nah dengan bahasa Inggris itu saya percaya bahwa siapapun ya nggak hanya dari dunia kesehatan itu bisa dipersatukan dengan komunikasi karena mau dipikir-pikir misalnya kayak saya sama Susan kalau mau komunikasi gini untungnya kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia kan jadi mudeng nih. Betul, sama Bu. ketika kita ketemu dengan tenaga kesehatan asing atau misalnya orang asing itu ya kita idealnya adalah menguasai bahasa asing juga di mana dalam hal ini adalah bahasa Inggris supaya dia itu juga paham apa yang kita bicarakan dan kita juga paham dengan apa yang mereka bicarakan dan menurut saya itu sangat penting ya. Tidak hanya untuk daily basis apalagi ketika kita di kebidanan itu dibutuhkan karena mau nggak mau kita harus beradaptasi yang namanya semua perkembangan zaman dari tahun ke tahun apalagi dunia kesehatan ya San, itu selalu berkembang ke arah yang sangat cepat sekali gitu. Sayangnya di Indonesia itu untuk perkembangan bahasa mungkin memang cepat, tetapi untuk perkembangan informasi, kemudian dari segi edukasi pendidikannya itu tidak secepat ketika kita bilang di dunia internasional begitu. Diikuti juga dengan sources-nya atau sumber-sumber pengetahuannya. Sumber-sumber pengetahuan yang ada di luar negeri itu cenderung mereka lebih cepat berkembang dibandingkan di Indonesia. Jadi ketika kita sebetulnya merasakan ya, apalagi sekarang ada gadget, kemudian ada globalisasi, modernisasi. Kalau kita cuma stuck pendidikan edukasinya di segitu-segitu aja dan kita nggak ingin belajar ke luar atau at least kita belajar apa yang orang pelajarin dari luar, itu kok sayang banget. Karena belajar bahasa Inggris itu juga termasuk kita itu merespon
kebutuhan zaman dan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, di mana kalau kaitannya dengan kebidanan balik lagi masalah kesehatan kan semakin ke sini semakin macam-macam ya. Kalau kita hanya mengandalkan sumber yang ada di Indonesia aja, tanpa melihat sumber yang ada di luar, itu kayak jatuhnya ya hanya begitu-begitu saja. Betul. Apalagi kalau dilihat-lihat ya sekarang dalam tanda kutip tenaga-tenaga kesehatan yang lain itu juga mungkin seperti dokter, perawat, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin dokter ya, dokter obskin gitu aja. Mereka juga sedikit banyak juga menyadur banyak sekali ilmu pengetahuan yang dari luar. Masa iya kita cuma segitu-segitu aja ya kan? Jadi kita memang harus belajar lebih dan lebih lagi, di mana mengembangkan dari apa yang sudah ada dari luar negeri dan kita adaptasi ke kebutuhan yang ada di Indonesia. Gitu sih, San. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Jadi Mhm. untuk bahasa asing itu memang Iyep. sangat penting ya Bu Tias ya. Mhm. Nah, ini mungkin juga pertanyaan saya Bu dan mungkin Mhm. juga pertanyaan dari teman-teman Midcast semuanya Ibu. Apa tuh? Nah, kira-kira nih Bu, bahasa asing, kemampuan bahasa asing itu seberapa pengaruh sih Bu dengan perjalanan seorang Ibu Tias begitu dalam karirnya? Oke, terima kasih. Ini agak deep ya. Waduh. Kalau dibilang perjalanan, itu mungkin yang akan relate sama teman-teman, ketika sekarang mungkin teman-teman sedang mengalami proses struggling di tugas akhir, di skripsi. Dulu saya juga dihantam juga dengan yang namanya skripsi dan tesis. Sayangnya dulu saya itu cukup diminta, diarahkan untuk belajar tidak hanya jurnal dan buku dari Indonesia saja. Hmm. Jadi dulu itu dalam tanda kutip dipecut, untuk kita juga harus belajar dari jurnal-jurnal yang ada dari luar negeri. Gitu. Kembali kenapa harus seperti itu, San? Ternyata memang setelah saya baca, kadang-kadang itu orang di luar negeri, bahkan lebih banyak juga orang dari luar negeri dengan berbagai setting, itu kita jadi lihat, oh POV orang-orang dari luar negeri, kemudian misalnya dalam suatu masalah kita mau berbicara misalnya dengan kaitannya preeklamsia gitu. Kita ngomong orang luar negeri preeklamsia itu menentukannya begini dibandingkan orang di Indonesia. Studi di luar negeri itu lebih banyak dibandingkan studi di Indonesia. Betul. Begitu. Sehingga membuat kita melihat perspektif preeklamsi itu lebih broad atau lebih luas dibandingkan yang hanya di Indonesia saja. Nah, melihat dari track record saya dulu ketika kalau bilang karir ya memang pada akhirnya saya mau lulus waktu D4 dan S2 itu belajar dari jurnal-jurnal itu. Jadi bahasa asing itu akhirnya terinternalisasi ke saya karena mau tidak mau harus lulus dengan cara banyak membaca yang bahasa-bahasa asing itu. Yang waktu pertama kali saya baca ya mungkin kayak teman-teman Midcast semua ya. Jadi kayak apa ini bahasa Inggris gitu ya. Kan pasti repot, susah. Kalau dulu bahkan nggak ada AI. Betul. Zaman dulu tuh mau ngerangkum San, itu kayak yang Harus susah dibaca banget, ya, harus Bu, ya? dibaca satu-satu. Kalau sekarang puji Tuhan udah mulai enak ya, mau mencarikan jurnal sudah ada bantuan AI, begitu. Jadi itu membantu saya, jurnal bahasa Inggris itu membantu saya untuk bisa lulus, kemudian setelah itu sedikit banyak ketika saya mau bekerja, bahkan ketika kemarin puji Tuhan memang saya masuknya itu dari CPNS dan PNS sekarang, itu saya banyak belajar juga dari jurnal-jurnal asing. Untuk apa? Sedikit banyak ketika masuk ke seleksi, di seleksi kompetensi bidang, kita juga di sana itu ada seleksi menggunakan bahasa asing. Jadi soal-soalnya itu juga soal-soal bahasa asing, bahasa Inggris dalam hal ini. Dalam bentuk membaca, kemudian ada yang juga dalam bentuk semacam TOEFL seperti itu. Jadi mau nggak mau, memang akhirnya terpaksa, dipaksa, dan menjadi cinta karena memang kebutuhan. Begitu, keharusan. Oke, luar biasa. Itu Bu, saya tuh pernah dengar begini Bu, Apa tuh? terpaksa, tersiksa, terbiasa, dan nantinya menjadi bisa. Begitu ya Bu Tias ya? Betul. Oke teman-teman, jadi awalnya mungkin juga Bu Tias merasa juga kayak bahasa asing tuh kayak susah gitu ya Iya. Bu. Setelah dipelajari, kemudian juga kita dengan ketekunan dan juga semangat, itu nanti juga bisa menjadi suatu kemampuan begitu ya Bu Tias ya. Oke teman-teman, jadi Bu Tias, nah kalau bahasa asing ya Bu, berbicara bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris, kira-kira Bu, apa sih tantangan terbesar Bu Tias dalam belajar bahasa asing gitu? Pertanyaan yang menarik, karena tantangannya itu malah justru sebenarnya basic ya. Karena tantangan itu sendiri yang saya rasakan adalah nggak punya temen yang sama-sama bahasa Inggris.
Itu tantangan saya menurut saya. Jadi kalau orang bilang belajar bahasa Inggris itu dari apa sih? Oh, belajar bahasa Inggris itu dari baca, Betul. dari dengerin musik bahasa Inggris, Betul. nonton film tanpa subtitle Betul. yang tentu bahasa Inggris. Itu kita bisa ngelakuin sendiri kan, San? Betul. Tetapi karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu, terkadang yang menjadi tantangannya adalah mencari teman untuk yang ayo kita mau sama-sama conversation menggunakan bahasa Inggris. Itu yang saya rasa tantangan itu bahkan sampai sekarang saya rasakan. Begitu. Dan untuk overcome-nya itu pun saya dulu mencoba mencari ya sesimpel misalnya kalau ada forum-forum menggunakan bahasa Inggris begitu. Atau sesimpel dulu saya pernah ikut summer course di tempat saya dulu kuliah. Itu ketemu dengan orang-orang asing, nah justru itu ketemunya untuk bisa berbahasa asing tanpa takut. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir orang asing itu nggak harus melihat dari grammarnya. Karena kita Betul. kan ketakutan kita adalah, aku belum menguasai 16 tenses nih gitu. Itu tuh nggak usah dipikirin gitu. Karena orang luar negeri itu akan melihat dari maksud kamu ngomong itu tentang apa sih. Kita tuh nggak sepeduli itu loh, mau kamu mau ngomong eat, ate, eaten itu ya udah yang penting kamu pengennya makan kan, ya udah eat gitu. Jadi sebetulnya tantangan kembali tadi yang Susan tanyakan adalah mencari teman yang mau diajak ngobrol bahasa Bahasa asing asing. bersama-sama. Begitu, menghabituasi atau menjadikan habit ngomong bahasa Inggris ke sehari-hari. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi untuk bisa sesuatu kita juga perlu lingkungan ya Bu ya. Yep. Nah, dari teman-teman nih kira-kira Ibu, kalau misalkan bisa bahasa asing nih Bu, apakah itu nanti juga akan membuka suatu peluang Ibu? Menurut Bu Tias bagaimana Bu? Saya setuju sekali dengan apa yang dibicarakan Susan barusan, membuka peluang ya. Tentu peluang itu sebetulnya kalau orang bilang kan mencari. Betul. Kamu menggunakan kata membuka, nah itu saya suka tuh. Jadi betul ketika kita belajar bahasa asing, sebetulnya konteks bahasa asing itu tidak hanya bahasa Inggris ya. Kita tahu mungkin kalau di dunia internasional itu tidak hanya bahasa Inggris, tapi misalnya kita mau belajar bahasa Mandarin itu juga lebih bagus juga. Karena sekarang Chinese bahasa Mandarin itu juga sudah mulai masuk ke pasar gitu, kebutuhan. Kemudian bahasa Jepang itu juga bagus. Bahkan bahasa-bahasa yang lain itu juga bagus. Asal jangan bahasa kalbu doang ya, Aduh, San. iya betul sih Bu. Iya, jadi bahasa asing itu penting. Kalau dibilang membuka peluang, iya membuka peluang. Karena sedikit banyak ketika kita belajar bahasa asing, kayak yang tadi saya sempat jelaskan di awal bahwa mau nggak mau kita belajar bahasa itu melihat bahwa di dunia ini itu tidak hanya di Indonesia aja loh lapangan pekerjaannya. Bahkan kalau kita mau sedikit membuka LinkedIn misalnya, karena saya dulu juga pernah mencoba mencari pekerjaan di LinkedIn. Di LinkedIn itu banyak sekali opportunity kita bekerja, bahkan itu yang menggunakan bahasa asing atau mungkin misalnya kayak WHO itu pengen punya kantor di Indonesia berkaitan tentang kesehatan ibu dan anak. Otomatis ketika kita menggunakan bahasa Inggris atau bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, itu entah itu secara conversation atau menulis, maka WHO akan melihat, oh, ini anak punya poin plus nih, sehingga peluang kerja untuk kamu yang misalnya pengen tertarik di WHO itu akan lebih terbuka dibandingin orang yang nggak fluent sama bahasanya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi ketika dibilang menggunakan bahasa Inggris itu apakah membuka peluang atau enggak, atau bahasa asing itu membuka peluang atau enggak, saya rasa jelas akan membuka peluang yang lebih besar. Jadi ibarat kata jangan, kalau orang Indonesia mungkin kita pernah dengar jangan jadi katak dalam tempurung, say. Betul. Jadi kataknya itu dilepaskan dari tempurungnya, melihat dunia luar, dunia internasional bahwa peluang kerja itu bisa ditemukan di mana-mana aja. Gitu. Dan nggak cuman peluang kerja, bahkan ketika kita mau bekerja sama sebagai mahasiswa, kan ini Midcast mungkin masih mayoritas Mahasiswa ya, Bu. mahasiswa ya Betul. kan. Ketika ternyata ada forum-forum yang terkait dengan kemahasiswaan, kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, siapa tahu kalian bisa study abroad, itu juga bisa, atau kalian bisa student exchange ke luar negeri, itu juga bisa. Dan kalau saya bilang, itu bukan hanya soal bahasa, tetapi ketika kita belajar ke luar negeri, itu tidak hanya bahasa atau kamu paham bahasaku, aku paham bahasamu, tetapi kebudayaan orang luar negeri lah yang itu akan membentuk kita mau jadi orang yang kayak gimana. Itu sih, San.
Oke, Mhm. luar biasa nih teman-teman. Mhm. Jadi untuk peluang ternyata juga dipengaruhi ya Bu. Salah Iyap. satunya aspeknya adalah kita berkemampuan untuk bahasa asing begitu Mhm. ya Bu Tias ya. Mhm. Jadi buat teman-teman Midfest semuanya, Mhm. jangan lupa untuk selalu berusaha, Yap. selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan ya Bu ya, Mhm. khususnya di bahasa asing. Mhm. Nah, ini Bu, ada pertanyaan menarik nih Bu. Apa tuh? Dari Gen Z nih Bu. Mungkin Asik. Midfest juga mayoritas Gen Z ya Bu, Yap. termasuk saya ini. Mhm. Nah, di era teknologi seperti ini Bu, Mhm. nah kira-kira dari Bu Tias ini gimana sih Bu pemanfaatan teknologi Mhm. untuk belajar bahasa asing gitu Asik. Bu? Oke. Ngomong-ngomong Gen Z, saya juga masih Gen Z Oh, juga, oh iya sama ya Bu? kayak teman-teman ya. Oke, meskipun Gen Z-nya udah agak-agak tua tua dan tuwir banget, tapi masih Gen Z kok. Jadi kalau dibilang terobosannya dari teknologi yang sekarang ya, pasti teman-teman udah kenal AI, Artificial Betul. Intelligence ya, itu udah mendarah daging di kalian. Kalau kalian kenal ChatGPT dan teman-temannya, itu pasti udah nggak asing lagi. Nah, salah satu yang bisa digunakan itu saya rasa bisa menggunakan AI untuk istilahnya mengetahui dulu, kira-kira kita punya konsep pengen belajar seperti apa, AI itu bisa membantu. ChatGPT aja kalau misalnya kita mau kayak chatting-an, orang chatting-an, itu kan di ChatGPT itu juga membantu kita ya, akan Betul. menjawab apapun yang ada di otak kita, ke-overthinking-an kita mau belajar bahasa Inggris tuh ChatGPT bisa membantu. Gitu, itu kalau dari segi AI yang menggunakan ChatGPT. Kemudian kalau dari as simply as social media ya, pasti teman-teman kan nggak asing dengan social media dong. Midcast semua pasti semua pada punya Instagram, mungkin bahkan ada yang punya TikTok juga. Kalau saya bisa bilang sih gunakanlah sosial media itu dengan sebijaksana-bijaksananya, gitu. Jadi bahasa Inggris itu kita bisa belajar dari situ juga, gitu. Bahkan kalau di TikTok itu kan sering ya kita misalnya kayak belajar itu menggunakan bahasa asing di mana ada tutor-tutornya, gitu. Kalau di mungkin hal-hal yang lain seperti kayak matematika, fisika, itu kan di TikTok juga ada ya, sama halnya dengan bahasa Inggris. Di TikTok itu ada juga yang buka kayak misalnya pembahasan soal-soal, kemudian cara ngomong dengan orang asing dan sebagainya, itu ada juga. Di Instagram pun ada, dengan segala jenis bentuknya, entah itu Reels, ataupun seperti post, Reels, dan juga macam-macam yang lain, carousel, dan sebagainya. Itu untuk dari yang media sosial pun YouTube, itu juga pasti teman-teman sering mengakses YouTube. Mengakses YouTube dan juga kalau saya bisa bilang, sekarang itu kan selain mungkin teman-teman tahu ada yang namanya Google Calendar, teman-teman juga mungkin pernah dengar yang namanya Notion. Itu yang kayak membantu penjadwalan kita, supaya kita tuh lebih terarah, kita kira-kira hari ini tuh pengen belajar tentang apa, kemudian pengen ngapain, nah itu termasuk bisa digunakan. Notion itu membantu kita untuk menjadwalkan diri kita supaya kita mau belajar dengan, rutin dan konsisten. Karena seideal-idealnya kita mau belajar bahasa Inggris, tetap yang paling penting adalah konsistennya gitu loh, San. Betul Ibu. Gitu. Jadi kalau dilihat lagi ke sekarangnya, itu udah banyak banget terobosan, bahkan sekarang aplikasi-aplikasi ini tanpa saya menyebutkan satu dua Betul. ya, pasti teman-teman udah tahu lah ya, ada aplikasi-aplikasi pendukung entah itu di Android, iOS, ataupun juga dari berbasicnya internet biasa, itu juga banyak sekali courses-courses atau bahkan aplikasi-aplikasi pendukung yang saya rasa tinggal kita memanfaatin apa enggak gitu aja. Betul Kan sekarang sekali. udah dibikin tambah mudah kok, San, tinggal kitanya aja mau belajar atau enggak, Betul. Jadi ini gitu. mungkin berkaitan dengan kemauan ya Ibu ya. Betul. Di Gen Z ini teman-teman Mhm. kita itu cuma perlu mau, betul ya Bu? Kalau Iya. misalkan mau dan konsisten, nanti Mhm. jadi bisa. Begitu nggih Bu Tias? Betul. Nah, ini Bu, Mhm. kita kan mengetahui ya Bu Tias Yap. ini adalah seorang dosen multitalenta ya teman-teman semuanya, Mhm. yang kemarin baru saja menjuarai cabang perlombaan di AIPKIN, betul ya Bu ya? Puji Tuhan. Nah, itu kita juga pengen tahu nih Bu, maksudnya bisa diceritakan nih Bu Mhm. pengalaman sebagai seorang dosen yang Mhm. berprestasi terkhusus di ajang tersebut. Oke, terima kasih, San, kamu menyoroti sesuatu yang saya rasa itu capaian yang saya sampai sekarang bersyukur ya. Karena kalau orang bilang ini tuh coba-coba berhadiah, gitu. Jadi betul saat itu saya, puji Tuhan mendapatkan tanggung jawab sih saya rasa, menjadi juara pertama, first place winner untuk di cabang 3 Minutes Research.
Jadi itu merupakan salah satu cabang di antara beberapa lomba yang lain, khusus untuk saat itu kalau saya tidak salah untuk mahasiswa S2 dan juga dosen, tetapi mostly di sana untuk dosen yang hadir saat itu. Nah, itu merupakan cabang olahraga jadinya, Cabang cabang perlombaan nih, Bu. perlombaan. Ingatnya kalau cabang pasti cabang olahraga ya, San, Betul. maaf maaf maaf. It's okay, Cabang Bu. lomba di mana itu menunjukkan kemampuan kita tidak hanya secara penelitiannya aja. Mungkin kalau dari namanya ada research-nya ya, San. Betul. Jadi kita mesti mikirnya, wah penelitian, tetapi tidak hanya dari research-nya aja. Research-nya iya kita buat. Saat itu saya mengambil topiknya yaitu tentang prenatal yoga dan mindfulness. Jadi mungkin kalau Minkes pengen tahu, mindfulness itu bisa dilakukan dan digunakan untuk berbagai setting waktu, tempat, dan perasaan. Mindfulness ya kesadaran diri seperti itu. Kalau dalam konteks research saya adalah meningkatkan kesadaran diri untuk siap mengalami kehamilan. Begitu. Nah, saat itu research-nya sudah terjalani. Kebetulan memang karena saya dulu pernah fasilitator prenatal yoga, setelah itu memang ada fasilitator prenatal yoga juga untuk beberapa waktu setelahnya. Saya ambil kasusnya dari sana, saya jadikan research. Kemudian yang menjadi gong dari lomba tersebut adalah poinnya adalah di 3 minutes-nya itu. Bagaimana kita melakukan presentasi terhadap audiens, di mana audiensnya itu adalah umum yang diharapkan, itu bisa memahami isi dari research yang kita buat secara singkat, karena di situ tulisannya 3 minutes, sehingga hanya 3 menit saja, San, waktu itu saya untuk mempresentasikan dari riset yang saya buat tersebut. Yang menjadi menyenangkan adalah itu pertama kalinya saya ikut cabang lomba seperti itu. Saya pikir ya udah mempresentasikan research aja, tetapi setelah saya mencoba mencari tahu, di YouTube, di Instagram, di TikTok, pokoknya saya sampai mencari-cari bahkan sampai saya menggunakan AI, ChatGPT sampai apa kiat-kiat 3 minutes research gitu. Habis itu saya baca-baca, oh ternyata memang ketika kita ngobrol soal 3 minutes research dan kita masuk ke cabang lomba itu, bukan hanya kita mempresentasikan risetnya aja gitu, San. Tapi kita juga menggunakan bahasa asing, dalam konteksnya ini bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris yang juga satu, nyaman diterima oleh audiens, yang kedua, tidak hanya nyaman tapi mereka juga paham apa yang kita sampaikan, dan yang ketiga adalah mereka mau mendengarkan gitu. Nah, konteks kata mau mendengarkan dan nyamannya ini itu berkaitan dengan cara kita menggiring mereka dengerin kita. Nah, saat itu puji Tuhan mungkin yang menjadi pengalaman tak terlupakan adalah kedua juri saat itu yang hadir itu katanya mereka cukup terbius dengan cara saya menyampaikan, begitu. Jadi ketika bahasa asing atau bahasa Inggris tidak hanya disampaikan dengan nada yang monoton saja, tetapi saat 3 minutes research presentation itu menyampaikannya dengan nada bicara, artikulasi, dan juga penyampaian yang itu mudah. Tidak hanya oleh jurinya yang tentu pasti mereka dari segi saintifiknya tahu banget lah ya, tetapi dari audiensnya yang mungkin tidak hanya dosen tetapi umum, itu harapannya mereka juga paham apa yang mau saya sampaikan. Begitu. Itu sih yang saya rasa tidak hanya dari risetnya, tetapi karena memang sudah dari awal, San, itu pengumpulan abstraknya itu menggunakan bahasa Inggris. Waduh. Jadi itu pun saya jujur aja enggak yang terus dari bahasa saya sendiri kok. Apalagi saya kan tadi kayak yang Susan bilang Gen Z ya. Jadi Betul, Gen Z Bu. melek AI kan kita. Jadi saya juga belajar juga bahwa ternyata dengan penggunaan AI bisa membantu saya untuk mempercepat pembuatan saya dalam persiapan abstraknya ini. Begitu. Gitu sih San, Oke. dan menyenangkan banget saat itu. Luar biasa. Nah, itu teman-teman tips and trik serta pengalaman Bu Tias ya, Bu. Yep. Dapat menjuarai juara pertama teman-teman dari 3 minutes research, betul ya Bu ya. Begitu teman-teman. Nah, Bu Tias ini masih berkaitan dengan Gen Z nih Bu. Yep. Nah, kira-kira Ibu, menurut Bu Tias apa sih media yang paling efektif untuk kita semua ini belajar gitu ya, Bu? Belajar bahasa asing begitu, Bu. Media paling efektif. Betul, menurut Bu Tias. Menurut saya rasa media efektif ini tidak hanya untuk bahasa asing aja. Kalau teman-teman itu sampai sekarang masih suka scrolling TikTok, ya itu menurut saya media yang paling efektif saat ini. Karena TikTok itu sekarang lagi merajalelanya ya, San. Kalau Betul, Bu. dulu kan memang pernah ada saat di mana YouTube
eranya YouTube, kemudian ada eranya Instagram. Nah, kalau sekarang ini sudah sangat masuk banget apalagi di Indonesia. Mungkin kadang kalau di luar negeri, TikTok tuh bukan menjadi satu-satunya sosial media yang digandrungi, tapi di Indonesia TikTok itu customer-nya nih istilahnya, konsumennya itu banyak banget. Betul, Bu. Dan TikTok istilahnya dia kan basic-nya adalah video pendek ya, San. Ketika kita belajar singkat, nyaman, hanya dengan misalnya kalau dulu kan formatnya hanya 1 menit ya, 1 menit video TikTok. Kalau sekarang kan videonya bisa agak banyak. Nah, dengan video yang singkat tersebut kita bisa belajar dan videonya itu bisa dari macam-macam. Kalau kita scrolling kan mungkin ada saatnya kita lihat channelnya misalnya atau lihat akunnya Susanti, lagi belajar bahasa Inggris. Kita scrolling lagi ternyata ada akunnya saya misalnya. Terus nanti scroll lagi ada akun-akunnya yang lain. Jadi kita istilahnya diwadahi oleh TikTok untuk belajar dari berbagai narasumber. Kita mau cari di search engine-nya juga mau apa aja di sana ada, begitu. Jadi TikTok menurut saya menjadi salah satu media efektif untuk belajar apapun selama kita bijaksana dalam Betul. memilahnya. Ya kalau mau lihat TikTok ya yang Aduh. enggak Iya, juga Bu, ya. ada maksudnya, tapi ini kan konteksnya belajar bahasa Inggris pun sedikit ya, San. Dulu saya waktu belajar CPNS, itu saya banyak belajar di TikTok, Instagram, dan YouTube. Gitu Wow. malahan, karena di situ kan enak ya, kita mau Betul, Bu. scrolling sesuai dengan kebutuhan, di situ ada semua. Pun saya juga merekomendasikan tidak hanya dari TikTok, kalau kalian memang hobinya menonton, itu juga bisa dari YouTube juga. Begitu kalau dari Instagram, mungkin jadi kesannya kita lihat as a sosial media jatuhnya kalau di Instagram. Sama kembali lagi sih San, kalau kita ngomong soal media yang efektif ya, mungkin tadi saya belum menjelaskan bahwa penting untuk kita itu mengenali dulu step-step atau istilahnya metode yang perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita Betul. kenalin dulu diri kita sendiri. Apakah kita itu tipikal yang kalau saya itu tipikalnya harus yang melihat dan mendengar. Ada juga orang yang belajar dengan cara menulis. Jadi apa yang sudah didengarkan dia tulis ulang. Atau ada juga tipikal orang yang dia setelah mendengar, melihat, kemudian dia membuat mind mapping. Itu juga ada. Nah, makanya sebelum memilih media yang efektif, itu alangkah baiknya kita itu mengenali diri kita sendiri. Kita itu butuhnya atau keinginannya belajar dengan metode atau media apa dulu. Baru nanti setelah medianya kita, oh kayaknya aku pengen yang audiovisual, oh kok kayaknya aku pengen yang menulis konvensional. Nah itulah nanti yang membuat kita memilih media mana yang lebih tepat. Kalau tadi yang si TikTok itu, karena memang sekarang kan Gen Z lagi gandrung-gandrungnya nih, makanya Betul, tadi Ibu. saya menempatkan TikTok sebagai first rank gitu. Tetapi balik lagi bahwa teman-teman itu belajar, silakan menggunakan media yang menurut teman-teman nyaman. Tentu saya juga harapannya teman-teman juga bisa belajar tidak hanya dari satu arah. Kalau TikTok kan kesannya satu arah ya. Gunakanlah atau carilah media-media yang juga teman-teman juga bisa menggunakannya secara dua arah. Begitu. Misal kalau kayak sekarang kan ada juga ya courses atau les itu juga bisa conversation secara dua arah begitu. Dan juga banyak lain sebagainya yang itu tidak hanya satu arah kita dapat infonya doang atau pengetahuannya tapi kita juga memberikan feedback. Karena balik lagi kalau bahasa, balik lagi ke bahasa ya San. Kita cuma denger doang, kita nggak akan pintar-pintar. Betul, betul, Bu. Tapi bagaimana kita mau mempraktekannya itu in a daily basis. Jadi kayak di keseharian kita juga pelan-pelan juga harus mempraktekan itu. Nggak usah ngerasa kayak aku gak bisa bahasa Inggris gitu. Nggak bisa bahasa Inggris gitu kan orang-orang bilang kayak gitu. Orang Jawa begitu ya, Orang Bu. Jawa. Aku nggak bisa bahasa Inggris kayak itu, jangan dilihat itunya. Gitu. Bahkan kalau kalian mau cari inspirasi orang-orang muda yang pakai bahasa Inggris sekarang di media sosial apapun udah banyak. Begitu. Sehingga jangan terus merasa aku nggak bisa bahasa Inggris, ngapain juga pakai bahasa Inggris, sok Inggris nggak kayak gitu. Betul. Jadi ketika ada teman kelasnya misalnya belajar bahasa Inggris, ya udah belajar aja bersama. Jangan terus kayak aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak mau bahasa Inggris. Lah kalau kayak gitu nanti budaya rasa ingin berkembangnya yang jadi rendah. Gitu sih San. Begitu. Betul Ibu, menarik sekali untuk memilih media kita juga harus mengenali dulu ya Bu ya, Yap. kita itu metode pembelajarannya itu seperti apa Iya. yang diri kita butuhkan gitu ya Bu Tias ya. Oke. Nah ini Bu, kalau misalkan Gen Z ini kan biasanya kan sangat identik dengan kata mager ya Bu ya. Nah itu Bu, kiranya bagaimana sih Bu cara kita untuk menjaga semangat belajar ini agar tidak mudah untuk menyerah Bu? Oke. Itu
Saya juga merasakan kok, San. Aduh, saya juga ya, Bu. Ketika belajar apapun itu, nggak usah bahasa, pasti ada konteks magernya. Betul. Gitu. Cuman balik lagi, ketika kalau sekarang kan emang kita dari awal pengen ngobrolin soal bahasa Inggris ya, tetapi balik lagi ke dalam diri kita. Kita juga harus setting goal gitu loh, San. Setting goal bahwa, oh aku pengen belajar bahasa Inggris, itu sebetulnya karena apa sih? Mau buat apa sih? Gitu. Karena kan ada nih misalnya belajar bahasa Inggris, oh karena aku emang pengen beasiswa di luar negeri, misalnya gitu. Aku pengen belajar bahasa Inggris, misalnya karena apa? Oh, aku pengen kerja di luar negeri. Gitu, itu juga bisa. Jadi pertanyaannya adalah kita mau belajar bahasa Inggris itu, goals-nya apa dulu nih, San? Kalau udah jelas goals-nya apa, sering jadi kita ngerasa kalau aku nggak belajar hari ini, nanti goals-nya makin jauh. Nah, itu Betul. yang mental, itu yang sepertinya harus dibangun dulu. Jadi set the goals dulu, baru kita breakdown. Kita mau mencapai goals itu tuh ngapa-ngapain dulu nih. Oh, ternyata harus les. Kalau misalnya ternyata orangnya memang tipikal yang harus les gitu, nggak bisa belajar sendirian. Oke, lesnya harus sendiri apa sama temennya? Oh, ternyata harus sama temennya, berarti ngajak temennya gitu. Terus misalnya mau belajar bahasa Inggris selain les, set juga dulu hal-hal yang lain. Misalnya pengen belajarnya via video. Oh, berarti aku sekarang kalau nonton film aku nggak mau pakai subtitle deh, gitu. Itu juga bisa. Kemudian habis itu jangan lupa untuk tadi saya sempat bilang menjadwalkan. Jadi konsisten dengan jadwal yang dibuat. Jadi misalnya dalam 1 minggu, nggak usah jauh-jauh 1 minggu, 1 hari aja 24 jam. Misalnya teman-teman udah mau peta ini, pagi, mandi, makan, berangkat ngampus gitu kan, sampai sore, ngerjain tugas kelompok sama teman-teman. Nanti bisa tuh, ancang-ancang sebelum tidur. Oke lah kalau mager, berarti kan sampai mau ke meja belajar aja males ya kan. Kayak Oke. jauh banget gitu ya, Kayak Bu ya. jauh banget. Tapi setidaknya kalian spare waktu, oh kayaknya aku kira-kira dari jam 21 sampai 21.30 gitu misalnya. Nggak usah lama-lama tuh nggak apa-apa. 21 sampai 21.30, aku pengen scrolling tapi semua yang berkaitan tentang bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Dikonsistenin aja. Percaya atau enggak, biasanya kalau kita belajarnya sebelum tidur, atau bahkan ketika bangun tidur, jadi bangun tidur, terus kita spare waktu setelah beribadah, kemudian kita belajar, justru itu masa-masa di mana kita mau belajar tuh lagi masuk-masuknya tuh. Gitu. Dan yang paling penting adalah konsistennya itu loh, San. Kalau memang belum bisa setiap hari, mungkin bisa diagendakan dulu, aku pengen belajar bahasa Inggrisnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kemudian dirutinkan, dibuat di jadwal. Begitu. Pembuatan jadwalnya juga menyesuaikan. Apakah harus menggunakan Notion atau menggunakan Google Calendar atau menggunakan misalnya orang konvensional bisa membuat di buku. Itu juga tiap orang kan beda-beda ya. Saya juga nggak bisa menyamakan semua orang untuk sama dong. Begitu. Nah, ketika konsistensinya itu sudah dibuat, maka itu saya rasa menjadi tips dan triknya. Jadi nggak cuman mau iya oke. Mager kan tadi. Betul. Kalau mager berarti mau nggak mau, kalau kamu emang pengen belajar dan pengen bisa bahasa Inggrisnya itu, berarti kamu belajar menggunakan media yang kamu sukai meskipun mager. Kalau TikTok kan istilahnya kamu tidur sambil rebahan, scrolling aja kan kamu bisa paham, pakai earbud atau pakai headset kan sudah cukup ya. Betul. Begitu. Jadi yang penting adalah kamu mau, tapi kamu juga aksi. Kalau di fisika ada F aksi, F reaksi gitu kan. Kamu Betul. beraksi, belajar bahasa Inggris, reaksinya adalah kamu jadi makin paham bahasa Inggrisnya. Gitu sih. Untuk kaum-kaum mager, saya merasakan, jadi bisa sambil scrolling TikTok, scrolling YouTube gitu misalnya, atau simply as mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Terus kamu bikin notes-nya mungkin di HP, kayak gitu. Kayak, oh, aku hari ini habis dengerin apa, isinya tentang apa, gitu. Itu sih, untuk kaum-kaum mager, kita sama. Saya juga kaum mager juga kok. Oke, untuk para kaum mager, nah ini tips dan trik yang Ibu Tias sampaikan itu mungkin bisa kita semua terapkan ya, Ibu ya.